Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Rahmakinanti dari jurusan Gizi Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Persagi Bojonegoro karena sudah memberikan waktunya, ya, mengizinkan saya untuk sharing sedikit ilmu bersama teman-teman di sini. Nah, kemudian kemarin dari panitia koordinasi dengan saya bahwa materi pertama hari ini adalah terkait diet viral, ya. Jadi kita akan bahas beberapa waktu ke depan terkait diet viral yang saat ini sedang booming, ya, sedang banyak diminati atau sedang banyak dipelajari. Langsung kita mulai saja. Nah, agenda pada siang hari ini yang pertama terkait macam diet viral, ya. Jadi kita nanti akan bahas beberapa diet viral yang ada di internet, di sosial media, kemudian apa saja efeknya terhadap kesehatan, kemudian kita akan bahas juga terkait pedoman gizi seimbang atau balance diet, ya, dan juga perbandingannya apakah diet viral ini efeknya nanti bagaimana terhadap kesehatan dibandingkan dengan diet gizi seimbang. Nah, ya, pada siang menjelang sore hari ini kita akan bahas beberapa diet viral. Di antaranya adalah ketogenic diet, ya. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sudah pernah tahu atau mungkin sudah pernah menjalankan diet ketogenik. Kemudian ada diet tanpa sayur, ya. Beberapa waktu yang lalu booming di sosial media terkait seorang artis yang menjalankan diet tanpa sayur ini. Kemudian juga sudah ada beberapa webinar yang membahasnya. Kemudian juga diet mayo, ya, diet mayo yang sudah beberapa puluh tahun atau beberapa belas tahun dikenali. Dan juga ini saya baru tahu terkait Yakult Diet Challenge nih. Nanti kita pelajari juga. Dan juga ada Korean Idol Diet, ya. Jadi mungkin K-popers atau penggemar idol Korea juga pernah mendengar terkait diet ini. Karbohidrat asupannya proporsinya dalam satu hari sekitar 50-60%, kemudian protein sekitar 10-15% dan lemaknya 20-30%. Ini di switch atau diganti, ya. Jadi karbohidratnya sedikit sekali proporsinya 5-10%, proteinnya 10-20% dan lemaknya 70-80%. Nah, tujuannya apa? Ya, jadi ini saya ingin refresh dulu materi kuliah, ya, mungkin yang masih ingat. Jadi bahan baku energi tubuh kita yang pertama kali digunakan tubuh atau prevensi utama gitu, ya, adalah karbohidrat. Nah, kalau misalnya tubuh kita kekurangan karbohidrat, maka yang akan digunakan selanjutnya adalah lemak gitu, ya. Nah, kalau misal lemaknya juga sudah habis digunakan, refresh dulu materi kuliah, ya, mungkin yang masih ingat. Jadi bahan baku energi tubuh kita yang pertama kali digunakan tubuh atau prevensi utama gitu, ya, adalah karbohidrat. Nah, kalau misalnya tubuh kita kekurangan karbohidrat, maka yang akan digunakan selanjutnya adalah lemak gitu, ya. Nah, kalau misal lemaknya juga sudah habis digunakan, misalnya kita sedang tersesat di pulau antah berantah atau di hutan yang gak ada makanan sama sekali, benar-benar di fase yang cadangan lemak sehingga ditingkatkan di sini asupan lemaknya. Nah, ini apabila terjadi pembakaran lemak dalam tubuh, ya, terutama di organ hati, di liver, maka yang terjadi adalah ada pembentukan hasil sisa metabolisme atau yang biasa disebut dengan ketogenesis atau pembentukan badan keton. Nah, dari sinilah teman-teman muncul nama dari ketogenic diet ini.
dan tomat. Kemudian untuk makan siangnya ada sup daging kembang kol, ada tumis tahu, makan malamnya udang panggang mentega dan alpukat susu. Kemudian untuk camilannya ada kacang stroberi dan keju. Nah, bisa kita lihat di sini asupan karbohidratnya sangat dibatasi sekali. Bahkan untuk sayuran dan buah-buahan juga dibatasi karena sayur dan buah cenderung mengandung serat yang tinggi ya. Jadi di sini yang saya tampilkan menu-menu yang biasanya dikonsumsi oleh orang yang menjalankan ketogenic diet ya. Jadi ada tumis daging atau bulgogi, kemudian bisa bebek, bisa ikan, dan untuk camilannya biasanya beliau-beliau mengkonsumsi cheesecake. Nah, untuk klaimnya ketogenic diet ini sendiri mengklaim bahwa ada penurunan 10 sampai 25 kilogram berat badan dalam 3 bulan ya. Jadi efektif sekali untuk menurunkan berat badan. Nah, kemudian ada beberapa jenis ketogenic diet ya. Jadi nggak hanya satu ketogenic diet, ada beberapa jenis. Yang pertama SKD atau standar ketogenic diet yang mana konsumsi karbohidratnya 20 sampai 25 gram sehari. Kemudian ada targeted ketogenic diet ya. Jadi di sini selain diet juga dibarengi dengan aktivitas fisik ya. Nah, kemudian ada konsumsi karbohidrat yang lebih tinggi dibanding dengan standar ketogenic diet, yaitu 25 sampai 50 gram karbohidrat ya. Kemudian konsumsinya juga 30 sampai 1 jam sebelum exercise atau sebelum berolahraga. Kemudian juga ada yang dinamakan cyclical ketogenic diet, yaitu dalam 1 minggu itu diselang-seling, teman-teman. Jadi misalnya 5 hari konsumsi makan makanan keto ya. Jadi yang tinggi lemak dan rendah karbohidrat. Kemudian selama 2 hari boleh konsumsi karbohidrat yang bebas. Seperti itu. Kemudian juga ada restricted for therapeutic use. Jadi digunakan biasanya untuk orang-orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu ya. Jadi misalnya untuk orang-orang yang penderita ADHD biasanya anak-anak ya. Jadi ada anak-anak yang mengalami attention deficit hyperactive disorder atau biasanya hiperaktif. Nah, itu oleh dokter atau oleh ahli gizi akan disarankan untuk menjalankan ketogenic diet tapi harus di bawah pengawasan dokter atau ahli gizi ya. Kemudian ini dari kumparan saya dapatkan 5 seleb tanah air yang berhasil menurunkan berat badan dengan diet keto ya. Jadi selain yang terpampang di sini juga sudah ada beberapa public figure yang berhasil menurunkan beratnya dari menjalankan ketogenic diet. Nah, kemudian untuk efeknya ya, ternyata bila dibandingkan dengan diet rendah lemak, memang ketogenic diet ini lebih efektif ya. Jadi di sini bisa kita lihat dari grafiknya yang lurus tanpa titik-titik ini adalah diet rendah lemak, kemudian yang terputus-putus garisnya adalah diet rendah karbohidrat atau diet keto. Bisa kita lihat di sini ada penurunan berat badan yang sangat signifikan dari time frame yang sama, yaitu 24 minggu. Ya, jadi memang efektif untuk menurunkan berat badan. Nah, kemudian dampak positif lainnya adalah bisa menurunkan aktivitas ADHD pada anak ya. Jadi untuk anak-anak yang hiperaktif, beberapa penelitian menyebutkan bahwa ketogenic diet ini bisa mengontrol psikologi mereka atau perilaku mereka. Kemudian juga dari dampak negatifnya untuk ketogenic diet ini ternyata terbatas usia dan kondisi kesehatan ya. Jadi untuk orang-orang yang sudah lanjut usia atau dewasa lanjut, ketogenic diet ini sudah tidak lagi menimbulkan efek penurunan berat badan ya. Jadi hanya untuk orang-orang dewasa muda atau remaja ya. Kemudian beberapa penelitian yang menyebutkan ada efek baik untuk
yang mengandung banyak vitamin, mineral, zat bioaktif itu mengandung banyak karbohidrat yang mana dihindari oleh para pelaku ketogenic diet ini ya. Jadi lebih rentan kekurangan vitamin dan mineral. Baik, kita lanjutkan ke diet viral yang kedua ya. Jadi beberapa waktu yang lalu dunia maya dihebohkan oleh adanya seorang artis ya. Di sini ada Mbak Tia yang menjalankan diet, kemudian beliau berhasil menurunkan berat badannya dan dituliskan dalam jurnal, kemudian dibukukan ya. Kemudian juga sudah ada beberapa kritik dan saran dari tenaga kesehatan, dari ahli gizi terkait prinsip diet yang dijalankan oleh Mbak Tia ini ya. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait very low calorie diet ya. Jadi diet yang dijalankan oleh Mbak Tia ini ternyata tergolong diet yang sangat rendah kalori ya, jadi membatasi kalorinya ekstrim sekali karena dalam sehari konsumsi kalorinya sekitar 500 kilokalori, sedangkan kebutuhan manusia dewasa ya total kalori 2000 kilokalori, jadi sekitar seperempat kilokalori saja pemenuhannya ya. Nanti akan kita bahas terkait efek-efek sampingnya apakah baik atau buruk terhadap kesehatan. Sangat sedikit sekali. Misalnya pagi hanya konsumsi telur 1 butir, kemudian jam 9 konsumsi 1 potong papaya, ya, jadi hanya 50 gram. Kemudian untuk siang makan nasi 2 sendok dan juga lauk ya. Kemudian sorenya minum susu dan malamnya kembali makan buah namun hanya 1 potong ya. Jadi apabila dikatakan murah ya memang relatif murah karena dalam sehari tidak banyak mengkonsumsi makanan dan jenisnya juga nggak bervariasi. Kemudian bebas makan garam ya. Di sini nanti akan kita bahas. Jadi untuk dietnya Mbak Tia ini, beliau mengemukakan bahwa kita terserah mau makan garam berapapun jumlahnya dalam sehari, tidak ada pembatasan. Ya, kemudian selanjutnya diet tanpa sayur ya. Beliau mengklaim bahwa sayur itu bisa menyebabkan gemuk. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya. Jadi untuk keberhasilannya dari diet ini bisa turun 19 kg dalam 4 bulan ya. Jadi sangat menggiurkan sekali untuk melakukan diet ini. Ya. Nah, kita masuk ke poin bisa kurus tanpa sayur ya. Jadi dari diet ini hanya ada satu jenis sayur yang dikonsumsi dalam 2 minggu ya. Jadi misalnya hanya konsumsi labu siam, maka dari hari pertama sampai hari ke-14 hanya konsumsi labu siam ya. Kemudian hal tersebut juga berlaku untuk sayur yang lainnya ya. Jadi kalau dari kacamata ahli gizi ya, ya tentunya kalau selama 2 minggu hanya konsumsi labu siam saja, maka kebutuhan vitamin dan mineralnya tidak akan terpenuhi secara maksimal ya, karena makanan yang diasup nggak beraneka ragam. Apalagi jangka waktunya panjang sekali sampai 2 minggu ya. Kemudian diet ini menyebabkan gemuk karena perut kembung ya. Jadi di sini ada 2 poin yang harus dipisahkan gitu ya. Yang pertama adalah sayur menyebabkan perut kembung ya. Jadi memang ada beberapa case yang mana orang apabila konsumsi sayur berlebihan perutnya kembung atau justru diare ya. Namun hal tersebut hanya ada pada konsumsi sayur yang sangat banyak dalam sehari dan biasanya sayurnya mentah ya. Itu bisa berakibat pada perut kembung. Kemudian kalau untuk perut kembung ini biasanya diakibatkan karena penumpukan gas dalam perut ya. Nah, hal tersebut tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap kenaikan berat badan ya. Jadi nggak bisa dikatakan kembung kemudian akhirnya kalau timbang jadi
timbangannya gesernya banyak ke kanan seperti itu ya. Kemudian sayur bisa menyebabkan gemuk. Nah, ini juga kurang apa ya? Kurang relevan mungkin ya. Karena sayur itu sendiri merupakan bahan makanan yang kandungan kalorinya itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan bahan makanan yang lainnya ya. Mungkin di sini teman-teman ahli gizi juga hafal dengan kandungan kalori sayur, ada yang setiap 100 gramnya hanya mengandung 50 kilokalori, ada juga yang bahkan bisa diabaikan kalorinya ya karena mengandung 0 kalori. Jadi kalau sayur bisa menyebabkan gemuk ya relatif mungkin apabila sayurnya dimasak dengan santan atau dibuat bakwan sayur kemudian dikonsumsi setiap hari atau dibuat keripik sayur dikonsumsi setiap kali makan ya otomatis akan menyebabkan gemuk ya. Kemudian buah yang disarankan ada apel, pir, pepaya dan melon. Nah, untuk pemilihan buah ini juga dibatasi ya. Jadi dari kacamata ahli gizi kritiknya mungkin bisa disampaikan tidak berlebihan. Kemudian saya akan membahas lagi terkait very low calorie diet ya. Jadi yang dimaksud very low calorie diet yaitu diet yang jumlah pemenuhannya itu di bawah 500 kilokalori ya. Jadi sangat kecil sekali apabila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan harian yaitu sekitar 2000 kilokalori ya. Nah, untuk very low calorie diet ini pengawasan ahli gizi yang sangat ketat ya. Kemudian penurunan berat badan yang sangat ekstrim dalam jangka waktu yang pendek, maka akan menimbulkan pembentukan batu empedu. Ya, jadi ini menurut beberapa penelitian. Kemudian juga dapat mengganggu metabolisme tubuh. Ya, jadi apabila kita konsumsi makanan yang sangat rendah kalorinya, ya, tubuh kita itu pinter ya. Jadi tubuh kita akan mulai menghemat kalori, kemudian memperlambat metabolisme, kemudian mengurangi pembakaran lemak, pembakaran kalori dalam tubuh. Ya, jadi justru nggak akan efektif apabila dilakukan dalam jangka waktu yang panjang karena metabolisme tubuhnya akan semakin lambat. Ya, kemudian untuk poin murah tadi sudah dijelaskan di awal bahwa memang relatif murah karena uh, pem, kebutuhan makannya dalam sehari itu sangat dibatasi. Ya, jadi hanya konsumsi telur satu buah, kemudian buah pisang satu, kemudian pepaya satu potong seperti itu. Jadi ya memang relatif murah. Dan apakah bisa diterapkan oleh siapa saja ya? Nah ini kita bahas poin mengenai kebebasan makan garam dari diet ini ya. Jadi dari WHO sendiri uh, menganjurkan ya, jadi strong recommendation atau mungkin bahasa Indonesianya mewanti-wanti gitu ya, supaya asupan sodium
terapkan karena kebutuhan masing-masing individu juga berbeda-beda. Nah, kemudian prinsip lain dari diet Mbak Tia ini adalah jalan kaki nonstop 45 menit, jangan sampai berkeringat dan ngos-ngosan ya. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah tidak boleh berkeringat dan ngos-ngosan ya, sedangkan kemampuan masing-masing individu berbeda-beda. Ada yang tidurnya apabila kita sampai ada acara makan bersama keluarga, kalau untuk poin ini juga kondangan saya setuju gitu dan kita nggak bisa dari ahli gizi juga menyarankan bahwa kecukupan waktu istirahat dalam sehari karena dibatasi jenis untuk konsumsi airnya 3 liter per hari ya. Jadi mungkin ini boleh minum es asalkan dengan gula diet ya. Di atas ini harus diperhatikan juga kebutuhan karbohidrat atau kebutuhan gula dari 8 gelas per hari. Jadi ini rekomendasinya hingga 3 liter. Kemudian untuk tidurnya dianjurkan 6 sampai 8 jam per hari. Diet lanjutnya, untuk poin ini juga mayo saya setuju dan dari ahli gizi juga menyebutkan bahwa kecukupan kali digaungkan dengan jam ya untuk konsumsi airnya 3 liter per hari mayo klinik ya. Yang ada di Amerika ya, di bawah pada tahun 1949 di atas rekomendasi klinik menerbitkan sebuah buku ya, biasanya kan buku dietetika gitu ya. Nah, kemudian ini tersebar luas di seluruh dunia dan dikenal sampai saat ini hari. Baik, kita lanjut sebagai mayo diet ya. Jadi mayo diet ini bukan berarti makannya hanya mayones saja atau hanya makan makanan pertama kali yang bahan makanannya terbuat dari mayo, tapi nama kliniknya diterbitkan oleh Mayo Clinic yang ada di Amerika. Mayo diet ini diklaim bisa menurunkan berat badan 10 kg selama 13 hari. Buku dietetika hari. Baik, kita lanjut ke diet selanjutnya yaitu mayo diet. Ya, jadi untuk mayo diet ini pertama kali digaungkan atau diterbitkan oleh Mayo Clinic yang ada di Amerika ya. Jadi pada tahun 1949 Mayo Clinic menerbitkan sebuah buku dietetika gitu ya. Nah, kemudian tersebar luas di seluruh dunia dan dikenal sampai saat ini sebagai mayo diet ya. Jadi mayo diet ini bukan berarti makannya hanya mayones saja atau hanya makan makanan mentai gitu ya yang bahan makanannya terbuat dari mayo, tapi nama kliniknya adalah klinik mayo. Kemudian mayo diet ini diklaim bisa menurunkan berat badan 10 kg selama 13 hari ya, sangat signifikan. Kemudian juga dalam mayo diet ini ada 2 prinsip, teman-teman. Ya, jadi ada fase lose eat dan fase live eat. Ada 2 fase ya. Nah, fase lose eat ini yaitu dari hari pertama diet hingga hari ke-14. Jadi 2 minggu pertama tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan secara signifikan ya. Jadi memang benar-benar pemilihan makannya, menunya dibatasi. Kemudian fase live eat ya, fase kedua setelah 2 minggu, bagaimana caranya pasien atau klien bisa mempertahankan berat badannya, kemudian juga dibarengi dengan aktivitas fisik. Ya. Nah, ini prinsipnya terkait asupan kalorinya yaitu sekitar 1.200 sampai 1.800 kilokalori ya. Jadi berbeda dengan diet Mbak Tia tadi ya. Ini cenderung lebih tinggi yaitu 1.200 sampai 1.800 kilokalori asupannya per hari. Kemudian untuk jenis makanannya lebih dianjurkan sayur, buah, dan protein ya. Jadi di sini kebalikannya dari diet ketogenik ya. Kalau diet ketogenik kita konsumsi bahan makanan yang tinggi lemak, kemudian rendah karbohidrat, tapi kalau untuk diet mayo lebih diutamakan konsumsi sayur, buah, dan protein. Selain itu juga membatasi asupan garam, gula, dan lemak ya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini untuk menu diet mayo ya, hari pertama hingga hari ke-14 untuk pemilihan makannya atau pengolahan menunya itu cenderung nggak ada yang digoreng, nggak ada yang ditumis bahkan ya, jadi hanya direbus dan dikukus saja
ya. Kemudian juga gula pasir sangat dibatasi, kemudian garam nggak pakai sama sekali, dan menu-menunya itu sangat terbatas jenisnya, ya. Lemak yang terjadi penurunan itu adalah trigliserida, air dalam tubuh, jadi yang dapat mengakibatkan efektif membakar lemak, koroner, stroke, ya, tapi juga lemak baik seperti penurunan berat badannya levelnya menurun dalam kehilangan cairan. Kemudian pemilihan makanannya juga terbatas, ya, jadi gula dan garam yang sangat dibatasi, sangat rendah sekali. Mengkonsumsi berbagai jenis berikut makanan. Kemudian beberapa ahli menyebutkan bahwa ini saya juga baru tahu beberapa hari yang dari lalu diet mayo ini sebenarnya yang materi searching terjadi penurunan itu adalah Yakult Diet Challenge dalam tubuhnya. Jadi teman-teman, bukan ini efektif membakar lemak, prinsipnya adalah konsumsi 5-15 botol Yakult kehilangan cairan. Kemudian disertai olahraga, gula dan garam yang sangat dikonsumsi pisang, apel, dan susu sereal saja. Ya, jadi dalam sehari misalnya pagi konsumsi Yakult 2 botol, kemudian pisang 1 ini saya juga baru tahu beberapa hari yang lalu pada saat siangnya konsumsi Yakult 1 botol, dan ya, ternyata ada. Kemudian untuk malamnya konsumsi susu sereal dan teman-teman 2 ini botol Yakult, ya. Jadi dalam prinsipnya adalah konsumsi 5-15 botol Yakult berhasil turun 3 kg disertai olahraga, dibarengi dengan konsumsi pisang, apel, dan susu sereal saja. Berat badannya turun, bukan jadi dalam sehari misalnya karena konsumsi Yakult 2 botol, asupan kalorinya dibatasi, ya, tapi gitu ya, ternyata ada Yakult Diet Challenge di TikTok, teman-teman, ya. Nah, ini prinsipnya adalah konsumsi 5-15 botol Yakult dalam sehari, kemudian disertai olahraga, dibarengi dengan konsumsi pisang, apel, dan susu sereal saja, ya. Jadi dalam sehari misalnya pagi konsumsi Yakult 2 botol, kemudian pisang 1 buah, kemudian siangnya konsumsi Yakult 1 botol dan apel, kemudian untuk malamnya konsumsi susu sereal dan 2 botol Yakult, ya. Jadi dalam sehari sangat dibatasi sekali makan makanannya, ya. Oleh karena itu bisa berhasil turun 3 kg dalam 1 minggu, ya. Jadi mungkin di sini ya bukan berat badannya turun bukan hanya karena asupan kalorinya dibatasi, ya, tapi juga mungkin karena tersiksa batinnya, ya, karena sehari-hari hanya konsumsi pisang, apel, susu sereal, dan Yakult, ya. Kemudian kalau dari segi kesehatan, Yakult ini mengandung probiotik atau bakteri baik, ya. Jadi bakteri baik yang apabila kita konsumsi bisa membantu kesehatan pencernaan, kemudian meningkatkan sistem imun, ya, yaitu bakteri Alkace strain, ya. Seperti ini gambarnya. Jadi bentuk bakterinya panjang, batang seperti itu, ya. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan untuk Yakult ini sendiri kandungan kalorinya yaitu 50 kilokalori, kemudian mengandung 10 gram gula, ya. Bayangkan apabila teman-teman mengkonsumsi 10 botol dalam sehari, berarti teman-teman sudah mengkonsumsi 100 gram gula, ya. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi atau dijalankan diet ini, ya. Memang diet ini sangat challenging sekali, ya, sangat menantang gitu, ya. Konsumsinya hanya Yakult. Nah, kemudian kita lanjut ke Korean Idol Diet, ya. Jadi mungkin ini beberapa teman-teman di sini atau mungkin ada beberapa mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang pernah mendengar, ya. Jadi diadaptasi dari diet-diet yang dilakukan oleh idol-idol Korea, ya. Ini salah satunya, gambarnya di sini adalah Mbak Ayu, ya. Ini namanya Mbak Ayu, Bapak Ibu, saya perkenalkan.
untuk diet Ayu ini ekstrim sekali karena bisa turun 5 kg dalam seminggu. Bahkan ada jenis diet lain yang bisa menurunkan berat badan 5 kg hanya dalam 3 hari. Ya, jadi sangat ekstrim sekali. Kemudian termasuk ke dalam very low calorie diet ya, karena pembatasan kalori yang sangat ekstrim. Kemudian jenis makanannya juga dibatasi ya. Jadi prinsipnya pagi hari hanya konsumsi dua buah ubi rebus, kemudian siangnya konsumsi apel dan malamnya konsumsi susu ya. Jadi dalam seminggu hanya konsumsi seperti itu ya. Jadi untuk klaimnya memang beberapa idol ini melakukan diet ini bukan dalam jangka waktu yang lama, jadi hanya seminggu ya, dan juga di bawah pengawasan ahli gizi yang sangat ketat. Jauh dari kecukupan ya. Kenapa? Karena ya itu tadi konsumsinya dalam sehari hanya ubi, apel, dan susu ya, tidak ada jenis makanan lainnya. Kemudian efeknya terhadap kesehatan seperti apa akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini efek dari diet rendah kalori yang sangat ekstrim. Nah, ada efek jangka pendek maupun efek jangka panjangnya ya. Untuk efek jangka pendeknya, yaitu yang pertama akan timbul gejala seperti pusing, lemas, dehidrasi, konstipasi ya. Mungkin ada beberapa pendapat yang salah yang banyak beredar di sosial media bahwa konstipasi atau apabila kita sedang melakukan diet kemudian justru nggak BAB itu bagus karena seluruh makanan yang kita konsumsi terserap habis ya. Fertilitas khusus ya, jadi turun berat badan kurang, maka semakin cepat pula sisa metabolismenya jadi gemuk lagi. Apabila nanti diet ini di sisa metabolisme racun yang harusnya dikeluarkan melalui berat badannya akan melonjak, ada gejala mual, kemudian kekurangan protein, teman-teman. Kemudian jadi pembakaran lemak tubuh kita ini dari yo-yo ya, jadi keton karena pembakaran lemak tadi dan juga turun berat badan seseorang ke atas protein ya. Balik bisa jadi gemuk lagi, turun berat badan apabila nanti diet ini baliknya jadi gemuk lagi, apabila nanti diet ini nah yang pertama kali muncul biasanya adalah hormon yang terganggu ya, bisa di tubuh kita ini. Contohkan misalnya teman-teman anak perempuan yang biasanya tubuh kita ini ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya tersusun atas protein ya. Jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi apabila nanti tubuh kita kekurangan protein dalam jangka waktu yang lama, maka akan terjadi gangguan ya. Nah, yang pertama kali muncul biasanya adalah hormonnya terganggu ya. Bisa di contohkan misalnya untuk anak perempuan yang biasanya siklus haidnya teratur, apabila hormonnya terganggu maka artinya ya sedang terjadi ketidakseimbangan protein di dalam tubuhnya, sedang ada gangguan seperti itu ya. Kemudian untuk sistem imun, selanjutnya apabila kita kan di bawah kalori yang dibutuhkan tubuh kita untuk dapat berfungsi normal meskipun dalam kondisi istirahat. Jadi meskipun kita ini adalah kalori yang dibutuhkan tubuh sedang berfungsi normal meskipun dalam kondisi istirahat. Meskipun kita tidur dalam sekian atau mungkin pasien sedang paru-paru sedang koma nggak sadar tapi otaknya organ dalam seperti kalori yang dibutuhkan tubuh kita paru-paru itu juga bekerja untuk bekerja meskipun dalam kalori yang dibutuhkan tubuh kita ya. Kemudian apabila kita konsumsi kalori di bawah BMR, bekerja meskipun dalam kondisi istirahat, apa yang terjadi adalah adanya kemudian apabila kita konsumsi kalori di bawah BMR yang terlambat atau memperlambat adalah adanya kenapa? Karena metabolisme tubuh yang terlambat untuk tetap bekerja meskipun dalam resting kondisi istirahat tadi itu disebut dengan BMR ya. Kemudian apabila kita konsumsi kalori di bawah BMR, yaitu di bawah 1000 kilokalori, di bawah 1000 sampai 1200, maka yang terjadi adalah adanya metabolisme tubuh yang terlambat atau memperlambat metabolisme tubuh ya. Kenapa? Karena tubuh kita ini cerdas ya. Jadi apabila asupan kalori yang masuk berkurang secara drastis, maka tubuh kita juga
menghemat istilahnya ya. Jadi metabolisme dalam tubuhnya diperlambat, kemudian kerja tubuhnya diperlambat, kemudian pembakaran lemak, pembakaran kalori juga akan diperlambat. Oleh karena itu, diet ini tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Ya, kemudian juga muncul perasaan lapar terus-menerus dan suhu tubuhnya turun hingga terus-menerus kedinginan ya, dan juga penurunan libido. Nah, kemudian untuk berat badan yang turun secara drastis, selain efeknya ke metabolisme, juga berefek ke penurunan motilitas empedu. Ya, jadi pergerakan empedunya menurun, aktivitasnya menurun, akibatnya apa? Akan terbentuk batu empedu. Ya, jadi tujuan dari diet ini tidak berhasil karena tadi ada perlambatan metabolisme, kemudian juga timbul penyakit seperti itu ya, jadi nggak malah sehat. Nah, kemudian saya ingin memperkenalkan terkait pedoman gizi seimbang ya. Mungkin di sini teman-teman yang dari basicnya gizi ataupun kesehatan maupun teman-teman yang hadir sudah pernah mendengar terkait pedoman gizi seimbang ini ya. Jadi pedoman gizi seimbang ini menggantikan 4 sehat 5 sempurna. Ada beberapa hal yang ditambahkan dalam prinsip dietnya. Ya, di sini seperti contohnya aturan porsi ya. Jadi ada pengaturan porsi dalam pedoman gizi seimbang ya. Jadi tidak sama dengan 4 sehat 5 sempurna. Ada pengaturan porsinya, kemudian untuk susu juga bukan sebagai bahan yang penambah atau yang menyempurnakan gitu ya. Jadi susu kalau dalam pedoman gizi seimbang masuk dalam jenis protein hewani. Jadi apabila konsumsi susu ya berarti sudah cukup untuk memenuhi protein hewani ya. Kemudian untuk asupan gula, garam dan lemak juga dibatasi ya, jadi nggak boleh sembarangan. Kemudian juga ada anjuran-anjuran lainnya seperti olahraga teratur, kemudian eh, konsumsi air putih 2 liter atau 8 gelas sehari, kemudian memantau berat badannya tetap di angka ideal dan juga menjaga kebersihan. Ya. Jadi ini merupakan prinsip yang lebih update dibandingkan dengan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Kemudian untuk dietnya biasanya juga disebut dengan balance diet ya, atau diet yang seimbang. Ya, tips-tips yang bisa dilaksanakan terkait balance diet ini untuk penurunan berat badan dan dari porsi juga harus seimbang, harus proporsional ya. Kemudian istirahatnya yang cukup 6 sampai 8 jam sehari ya. Karena dari istirahat yang cukup ini tubuh kita akan fit dan pembakaran lemaknya akan lebih optimal ya. Kemudian selain fokus pada penurunan kalori, juga lebih baik fokus pada kenaikan massa otot ya. Jadi bukan hanya lemaknya yang dibakar, tapi juga ada peningkatan massa otot di sana. Ya, caranya bagaimana? Caranya dengan olahraga 3 kali seminggu yang masing-masing 30 sampai 45 menit ya. Kemudian untuk penurunan yang disarankan setengah sampai 1 kilogram per minggu ya. Jadi tips terkait balance diet ini yang pertama adalah kita harus menetapkan tujuan yang make sense
atau yang masuk akal gitu ya. Jadi nggak pingin turun 10 kilogram dalam 1 minggu seperti itu. Jadi ada standarnya yang harus dipatuhi ya. Jadi hanya setengah kilogram sampai 1 kilogram dalam 1 minggu. Kemudian konsultasikan ke ahli gizi karena apabila kita konsultasi ke ahli gizi akan diberikan menu yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya, atau biasanya disebut dengan personalized diet ya. Jadi sesuai dengan usia, aktivitas fisik, kemudian sesuai dengan preferensi makan kita. Dan kemudian juga kuncinya adalah komitmen ya, harus ada komitmen di sana, kemudian harus konsisten dan juga harus sabar ya. Jadi harus istiqomah, nggak bisa ingin turun banyak seperti itu ya. Nah, kemudian ini pertanyaan di awal, apakah diet viral itu sehat ya? Jadi jawabannya adalah tergantung kebutuhan masing-masing individu yang tentunya harus disesuaikan dengan saran ahli gizi ya. Jadi tidak dianjurkan untuk diet yang sangat ekstrim kalorinya, kemudian juga untuk diet-diet tertentu dengan pemilihan jenis makanan tertentu seperti mayo diet atau keto diet untuk orang-orang yang menderita ADHD itu harus di bawah pengawasan ahli gizi dan dokter ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya.